Assalamualaikum, halo Sobat Religi. Selamat datang di Ruang Diskusi Cepot. Saran informasi cerdas, elegan, praktis, solusinya dan tepat. Podcast kebanggaan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor. Marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dengan bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Menjelang pertengahan puasa ini, semoga kita senantiasa semangat menjalani ibadah selama bulan Ramadan. Amin. Agar Ramadan kita penuh dengan nilai-nilai kebaikan, kultum bersama si Cepot hadir menemani Sobat Religi menjelang berbuka puasa setiap harinya. Jangan lupa untuk subscribe dan like ya konten-konten kami selama bulan Ramadan. Sore hari ini telah hadir bersama kita, Alhamdulillah, Ustadz Marfu, ya, penyuluh agama Islam, yang akan menyampaikan kultum berjudul Amalan-amalan penting di saat Ramadan. Apa saja sih amalan-amalannya? Penasaran? Ayo kita simak bersama. Mangga Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat religi yang saya hormati, alhamdulillah saat ini kita menjelang berbuka puasa. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi kita Habiban al-Karim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat religi yang saya hormati, bulan Ramadan adalah bukan hanya ibadah rutinitas, tetapi merupakan madrasah ruhiyah, ya, pendidikan ruhani, ya, pendidikan ruh, pendidikan nafsu, sehingga kalau nafsu itu tidak dididik, itu akan menjadi selama-lamanya di dalam kerendahan. Sebagaimana ketahui bahwa nafsu itu ada yang namanya nafsu amarah bisu, ya, yang nafsu yang selalu memerintahkan untuk berbuat maksiat, ya. Yang kedua ada nafsu yang menyesali dirinya, yang disebut dengan nafsu lawamah, ya. Yang ketiga ada nafsul mutmainah. Nah, ini adalah puncak daripada ketenangan. Nah, kalau tidak dididik nafsu itu, dia akan selalu rendah, akan selalu ammarah bisu, sehingga momentum bulan Ramadan ini adalah momentum yang tepat untuk mendidik nafsu supaya la'allakum tattaqun. Sebagaimana tujuan daripada Ramadan adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa la'allakum tattaqun, yaitu tujuan berpuasa itu agar senantiasa kalian itu bertakwa. Dalam artian bertakwa itu adalah yang pertama tahdibun nafsi, mendidik nafsu itu tadi. Yang kedua tahqiqut takwa, menyatakan akan ketakwaannya itu, sehingga kalau sebelum puasa ada pengakuan yang semu, sehingga di bulan Ramadan ini akan ketahuan manalah orang yang bertakwa dan siapa orang yang tidak bertakwa. Sahabat religi rahimakumullah, puasa bukan hanya menahan haus dan dahaga. Imam Ghazali membagi di dalam kitab Ihya Ulumuddin, membagi puasa itu 3 golongan. Yang pertama adalah puasa awam, yaitu menahan tidak makan dan minum dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Yang kedua adalah saumul khawas, yaitu menjaga diri, ya, semua anggota tubuh kita dari maksiat. Yang ketiga adalah saumul khawasil khawas, menjaga hati tidak kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini yang tertinggi. Selama ini kita berpuasa hanya sesuai dengan fikih saja, yaitu menahan tidak makan, tidak minum selama di siang hari, tetapi puasa itu harus ditingkatkan. Sebagaimana tujuan puasa, yaitu untuk meningkatkan ketakwaan. Dengan apa? Dengan amalan-amalan yang
amalan tersebut akan menyampaikan kepada tujuan takwa tersebut. Di antaranya yang pertama adalah dengan memperbanyak tilawatul Quran. Yang pertama ya. Jadi amalan yang paling utama ya di dalam bulan Ramadan itu adalah membaca Al-Quran. Sebagaimana kemuliaan Ramadan itu memang karena diturunkannya Al-Quran di bulan Ramadan, sehingga ayat yang mewajibkan saum itu diikuti dengan ayat yang memuliakan bulan Ramadan ini dengan diturunkannya Al-Quran, yaitu yang berbunyi Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinat al-ayah. Jadi kemuliaan Ramadan itu karena memang diturunkannya Al-Quran. Itu yang pertama. Sehingga amalan yang paling cocok untuk di bulan Ramadan ini, amalan yang tertinggi adalah yaitu membaca Al-Quran. Ya. Imam Qurtubi di dalam tafsirnya mengatakan bahwa membaca Al-Quran adalah zikir atau taqarrub yang tertinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam membaca Al-Quran itu ada tafahum, ya, ada memahami makna. Kemudian ada bisa memahami dan mengamalkan Al-Qurannya. Sehingga orang yang tenggelam di dalam membaca Al-Quran, khususnya di bulan Ramadan ya. Dan tentunya di bulan-bulan lain pun itu baik. Tapi ini khususnya di bulan Ramadan, tenggelam membaca Al-Quran bukan berarti mengenyampingkan yang lain. Bahkan para imam di masa itu amalan-amalan yang lain seperti membahas hadis, membahas fikih di bulan-bulan yang lain, di bulan Ramadan itu dikhususkan untuk mentadaburi, membaca Al-Quran ya. Sehingga ulama mengatakan man syagolhul Quran ya atau itu ma uti lis as-sailin ya. Ini hadis qudsi ya. Barang siapa yang tenggelam di dalam mentadaburi, membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, maka kata Allah, saya akan memberikan kepadanya ya lebih daripada orang-orang yang hanya meminta saja, tidak mentadaburi Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, amalan di dalam bulan suci Ramadan itu yaitu dengan qiyamul lail ya. Yaitu qiyamul lail di sini adalah yang dimaksud oleh hadis man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang qama di sini maksudnya adalah salat tarawih ya. Salat tarawih berbagai macam para ulama ya. Di situ ada yang 8 rakaat, 3 dengan witir jadi 11. Ada yang melakukannya 20 rakaat ditambah witir 3 menjadi 23. Manapun yang kita pilih, baik yang 11 maupun yang 20, itu masuk kepada man qoma Ramadan ya. Melaksanakan tarawih di bulan Ramadan, tetapi didasari dengan imanan. Yang pertama, percaya dengan bahwa itu adalah anjuran dari Allah Subhanahu wa taala, anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wahtisaban, tidak mengharapkan selain daripada pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya rutinitas. Bukan hanya tertarik dengan tetangga dan lain sebagainya, tetapi itu dorongan dari hati untuk membersihkan tadi tahdibun nafsi, untuk mendidik nafsu kita, jangan sampai nafsu kita hanya selalu di dalam kerendahan begitu. Maka pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan qiyamu Ramadan, yaitu sholat tarawih, kemudian sholat tahajud ya. Jadi ada pertanyaan, apakah tahajud itu masuk qiyamul lail? Iya, masuk qiyamul lail, tetapi bukan tarawih ya. Tapi ada di bulan Ramadan itu dianjurkan untuk melaksanakan sholat tarawih dan melaksanakan sholat tahajud ya. Maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan mengampuni semua dosa yang telah lampau. Nah, yang ketiga yaitu dengan memperbanyak doa dan zikir ya. Ini ayatnya tartib ya.
tentang kewajiban puasa di bulan Ramadan, kemudian tentang kemuliaan bulan Ramadan dengan turunnya Al-Quran, dan ini mustajabud doa di bulan Ramadan ini, karena orang-orang yang berpuasa itu merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka disitulah terjadi mustajabud doa, diijabah doanya. Maka bulan Ramadan ini jadikan oleh kita sebagai momentum. Apapun keinginan kita, keinginan luhur kita, maka jadikan bulan Ramadan ini sebagai momentum untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hajat-hajat kita yang secara mungkin ya kita tidak bisa membayangkan cita-cita kita itu, tetapi Allah maha mungkin untuk mengkabulkannya. Yang terakhir ya, yaitu untuk bersedekah di bulan Ramadan ini ya. Kemudian memperbanyak taubat, dan terakhir adalah menghidupkan 10 hari di bulan di akhir bulan Ramadan ini, yaitu untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Sahabat religi rahimakumullah, agar senantiasa bulan puasa ini menjadikan dampak bagi kita untuk membentuk, menaikkan derajat nafsu kita dari nafsu ammarah bisu, kemudian naik dengan lawamah. Akhirnya ketika akhir Ramadan kita akan mendapatkan tajalli, mendapatkan ketenangan karena kita sudah diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur Ustaz, Masya Allah, Sobat Religi, Alhamdulillah. Kultum yang luar biasa dan menggugah hati tentunya telah disampaikan oleh Ustaz Marfu. Semoga kita termasuk umat yang selalu termotivasi mengisi Ramadan ini dengan berbagai amalan-amalan yang penting yang telah disampaikan oleh beliau tadi. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya. Selamat menyambut buka puasa dan sampai jumpa dalam Kultum bersama si Cepot podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.